Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat teknisi, teman-teman satu profesi, dulur-dulur satu perjuangan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, diberikan kemurahan rezeki, berikan umur yang panjang, dan dimudahkan dalam segala urusan. Kita lanjutkan tutorial kita, dulur-dulur, sahabat-sahabat semuanya, yang mana pada kesempatan kemarin pada video sebelum ini atau pada part yang pertama, teman-teman bisa tonton, linknya sudah saya munculkan di atas ini. Silahkan teman-teman klik dan teman-teman tonton, atau nanti ada di akhir video. Di sana kita sudah membahas tentang kapasitor. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pivot. Apa itu pivot? Kita belajar menggunakan logika dan juga skema. Jadi semuanya itu ada di skema, tetapi kita juga harus menggunakan logika atau akal agar semuanya itu sinkron atau nyambung, karena semuanya juga butuh dipikirkan, butuh dikerjakan. Apa itu pivot? Pivot adalah voltase yang dihasilkan oleh baterai. Sedikit info dulur, nah ini saya kasih info penting, soalnya apabila dulur-dulur tidak mendengarkan ini, dulur-dulur akan ketinggalan informasi. Ini bukan soal video yang lagi viral, bukan soal yang sana, tapi kita bahas yang sini saja. Ternyata dulur, saya punya cerita. Dulur-dulur dengarkan terlebih dahulu. Ceritanya begini dulur. Saya itu duduk merenung, berpikir sampai habis berbatang-batang rokok, bergalon-galon kopi. Saya berpikir tentang hal yang sangat penting. Dulur-dulur harus dengarkan ini. Kalau tidak dengarkan nanti bisa salah kaprah, bisa salah sangka, bisa menjadi sangka yang salah. Apa yang saya pikirkan dulur? Ternyata yang saya pikirkan adalah baterai HP dulur. Kenapa HP harus pakai baterai dulur? Karena biar bisa menyala dulur. Itu menurut saya. Bagaimana kalau menurut sahabat-sahabat semuanya? Betul atau tidak? Betul. Karena kalau nggak ada baterainya, HP-nya nggak bisa nyala. Nah, menurut saya itu penting dulur. Jadi teman-teman, dulur-dulur, sahabat-sahabat sekalian, harus pikirkan juga kenapa HP pakai baterai. Itu silakan dipikirkan, dan itu penting dulur, harus dulur pikirkan. Kalau tidak dipikirkan nanti tidak bisa mikir, bahaya kita. Oke lah dulur, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang pivot atau voltase baterai. Baterai pada HP itu memiliki dua jalur, dua sirkulasi, dua jalan, tapi bukan nomor dua. Udah lewat ya dulur. Memiliki dua arah atau dua jalur. Jalur yang pertama pada baterai adalah jalur output atau jalur keluar. Jalur yang kedua adalah jalur input atau pengisi. Saya ulang, baterai memiliki dua alur. Yang pertama adalah alur output,
yang kedua adalah alur input. Alur output dari baterai akan menghasilkan voltase berkisaran antara 3,7 volt sampai 4 volt. Tetapi pada umumnya adalah 3,7 volt. Itu adalah output baterai. Karena outputnya itu adalah 3,7, maka Vbat atau voltase baterai yang dibutuhkan oleh handphone untuk bisa menyala adalah 3,7 volt. Jalur yang kedua yaitu jalur input atau pengisian. Di saat kita melakukan pengisian daya atau charging, maka arus masuk dari konektor cas itu adalah 5 volt. Yang akan dikelola akan di step down, akan diturunkan tegangannya menjadi 4,2 volt. Untuk apa dulur? Untuk mengisi daya atau melakukan charging dan pengecasan terhadap baterai. Disebut jalur input. Untuk pembahasan casan itu akan kita buatkan video yang berbeda dulu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu jalur dulu, yaitu jalur output baterai. Output baterai akan terhubung ke motherboard atau ke PCB atau ke rangkaian pada HP atau smartphone. Dulu perhatikan gambar ini yang berkedip-kedip ini. Nah, ada tulisannya komponen BTC 4000 net name Vbat. You understand? Yes lo, ben cepet urusannya. Yes. Ini disebut Vbat. Yang tengah ini adalah BSI. Dan yang paling ujung ini adalah ground. Vbat itu adalah arus atau tegangan positif baterai. Kemudian ground atau negatif daripada tegangan baterai. Kunci yang harus sahabat-sahabat pahami adalah bagaimana arus itu berjalan. Arus itu berjalan dari positif ke negatif. Wes. Jadi itulah yang disebut Vbat. Ini ya, ini Vbat. Kalau kita runtun arus Vbat, pertama kali baterai dipasang atau dihubungkan pada rangkaian ini akan mengeluarkan tegangan secara paralel atau langsung dibagi menuju ke IC dan kapasitor. Kita beri contoh di sini dulu. Ini adalah tegangan Vbat, maka dia akan masuk ke sini atau akan dibagi ke sini. Ini adalah C4054, ini adalah kapasitor. Kemana lagi? Ini adalah PA atau IC-nya. Vbat juga akan mengalir ke sini, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kemana lagi? Kita cari lagi.
ke modul kamera. Ini bagian kamera. Kemana lagi? Ke bagian cas atau charging. CPU dan eMMC tidak mendapatkan tegangan feedback secara langsung, atau feedback tidak langsung masuk ke CPU dan juga eMMC. Tetapi feedback terlebih dahulu akan masuk ke power IC atau IC power. Bisa dulur-dulur lihat, banyak sekali titik-titik feedback atau pin-pin feedback yang masuk ke IC power. Jadi dari mana tegangan CPU dan eMMC? Tegangan CPU dan eMMC akan dikirim atau akan dihasilkan oleh IC power. Ada V-core 1,8, 2,8, 2,5, kemudian dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan CPU. Jadi kemana saja arah daripada feedback? Yang pertama itu pasti akan masuk ke IC power, kemudian masuk ke IC cas, IC audio, IC Bluetooth. Arus ini tidak perlu di-enable atau diperintah. Artinya jalur-jalur pada IC power, IC Wi-Fi, IC audio, IC Bluetooth, kapasitornya atau jalurnya akan terhubung langsung ke feedback ini. Jadi ketika baterai dipasang, arus ini langsung dibagi ke power, ke Wi-Fi, ke audio, ke Bluetooth. Tapi CPU dan eMMC belum mendapatkan tegangan atau arus. Sampai sini bisa dipahami dulur? Jadi baterai dipasang, arus 3,7 voltnya akan langsung ditransfer atau dikirim dan dibagi ke beberapa IC. Terutamanya adalah IC power, IC cas, IC Wi-Fi, IC sinyal, IC Bluetooth. Itu tidak membutuhkan enable atau perintah, karena itu jalur terhubung langsung ke pin positif baterai atau feedback. Lantas CPU dan eMMC akan mendapatkan tegangan dari IC power. Disebut V-core, ada tegangan 1,8, 2,5, 2,8 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan CPU. Baik dulur-dulur, sahabat-sahabat sekalian, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami tentang alur daripada feedback. Kita belum membahas tentang arus output daripada power menuju CPU dan eMMC. Tetapi jika ada kasus mati total yang disebabkan oleh konslet atau short pada area feedback, akan kita bahas sedikit dulu. Kita runtun dari awal. Feedback atau jalur 3,7 volt ini akan masuk ke power. Ini akan saya persempit lagi pembahasannya dulu. Jadi ini arus baterai akan masuk ke IC power. Sudah. Sampai di IC power, arus tersebut ditahan. Jadi IC power ini tidak semena-mena, ora sak geleme dhewe terus ngetokke voltase.
Jadi IC power itu tidak semena-mena atau tidak semaunya sendiri mengeluarkan tegangan, tetapi harus melalui perintah. Cukup sampai di situ. Kita kembali kepada pembahasan tentang mati total yang disebabkan short daripada vibet. Mengapa HP bisa mati total apabila vibetnya short atau konslet atau vibet ini, jalur positif ini terhubung langsung ke ground. Ini loh. Dari sini maka arus akan mengalir ke kapasitor yang ini. Ini contoh kecilnya saja. Nah, sementara semua yang terhubung kepada vibet itu membutuhkan tegangan 3,7. Lah, ternyata di bagian kapasitor ini arusnya bocor. Bocor itu seperti apa artinya? Arusnya terhenti dari positif ini yang seharusnya tidak mengalir ke negatif atau ke bagian groundnya, ternyata ini terhubung singkat. Jadi arusnya akan mengalir dari pin baterai ke sini lalu dibuang ke ground. Jadi hanya muter saja di sini. Karena arus positif ini mengalir ke sini dan sama kapasitor ini karena konslet itu langsung dihubungkan ke ground. Jadi arusnya habis di jalan, bocor. Tidak sampai ke IC power, tidak sampai ke IC Bluetooth, tidak sampai ke IC cas, tidak sampai ke IC sinyal, karena arusnya putus di sini. Di sini misalnya ini yang short, atau yang konslet, atau yang ngeground. Lantas bagaimana penyelesaiannya? Cara menyelesaikan short apabila terjadi pada jalur vibet. Short yang paling gampang ditangani atau diselesaikan adalah short jalur vibet atau jalur baterai atau voltase baterai. Biasanya itu mudah diselesaikan atau gampang diselesaikan. Kenapa? Karena baterai ini mengeluarkan tegangan 3,7 kemudian masuk ke sini. Oleh kapasitor ini diteruskan ke ground secara terus menerus. Lama kelamaan baterainya akan habis. Komponen yang mengalami konslet atau short ini pasti panas. Karena ini arusnya langsung terhubung ke ground. Ini pasti panas. Untuk menyelesaikannya, kita membutuhkan yang namanya MBR. Apa itu MBR? MBR itu sama seperti baterai, sama seperti power supply, tetapi bernilai ampere secara konstan, secara tetap. Apapun hambatannya akan diterajang lurus, akan dihajar terus sampai terbakar atau putus. Itu adalah MBR. Jadi cukup kita suntikkan tegangan 3,7 volt di sini, maka short atau komponen yang mengalami konslet akan panas. Bagaimana cara melihat itu panas? Diraba boleh, pakai kamera thermal boleh, pakai rosin boleh, pakai thinner boleh. Pasti komponen yang short apabila itu kapasitor ataupun IC, bahkan kalau kita tembak dengan tegangan 3,7 kemudian kita beri ampere sekitar 2 ampere,
pasti komponennya kalah atau akan putus, atau setidaknya dia akan berasap atau mengeluarkan asap. Jadi langkah awalnya adalah MBR kita setel dulu 3,7 volt, kemudian ampernya kita kecilkan di bawah 1 ampere. Kalau ampernya di bawah 1 ampere, biasanya hanya akan terasa panas, tapi tidak sampai rusak komponennya atau tidak sampai putus. Kita beri tegangan baterai di sini dengan tegangan 3,7, kemudian ampernya adalah di bawah 1 ampere. Setelah terhubung, maka kita raba-raba. Kita kan sudah punya skema ya, kita sudah bisa lihat skema. Teman-teman lihat skema terlebih dahulu. Pipet ini kemana saja arahnya? Ini seperti ini. Nah, ini kalau kita kasih garis ya. Kalau menggunakan titik-titik saja seperti ini. Kita raba saja area mana atau blok mana yang panas. Blok sini atau blok sini. Blok pipet ini atau blok power atau blok sinyal atau blok cas atau blok manapun, blok pokoknya kita cek per blok mana yang panas. Kalau arusnya di bawah 1 ampere biasanya tidak akan hancur atau tidak akan langsung rusak komponen, tetapi biasanya akan panas. Setelah ketahuan di blok mana yang panas, misalnya di blok power ini yang panas, boleh teman-teman pakai kamera thermal, boleh pakai embun atau uap daripada resin atau rosin, atau teman-teman boleh kasih thinner. Kemudian secara perlahan ampernya atau adjustnya atau currentnya kita naikkan secara perlahan. Pasti akan mengeluarkan asap dan panas yang sangat berlebih. Kalau kapasitor teman-teman boleh langsung cingkil atau buang. Mau diganti boleh, tidak diganti boleh. Tapi menurut saya alangkah lebih baiknya kalau kita lihat skema seperti ini, kalau dia tunggal seperti ini satu, seperti ini, maka teman-teman harus ganti. Tapi kalau double seperti ini double 2 seperti ini, teman-teman boleh ganti, boleh tidak. Baik teman-teman sekalian, itu apabila mengalami short pada pipet. Kalau misalnya IC-nya ini yang panas, apakah memang IC ini yang konslet? Apakah IC ini memang bermasalah? Maka di sini ada yang namanya lilitan. Seperti ini ya. Ini lilitan. Ini juga lilitan atau L ini ya. Teman-teman bisa perhatikan satu kakinya ini adalah pipet ya. Teman-teman bisa baca di sini pipet. Bagian sininya adalah menjadi LX1. Artinya arus pipet akan dibos atau dibesarkan di sini, kemudian akan dikirim atau disalurkan ke bagian sini, bagian LX1. Sampai sini bisa dimengerti ya dulur, arus pipet dan juga cara menangani apabila mengalami short pada pipet. Kita lanjut dulur. Setelah pipet itu masuk ke bagian power sini, maka power ini akan kembali mengeluarkan tegangan untuk
menyalakan CPU. Jadi yang memberi tegangan pada CPU itu adalah IC power. Teman-teman bisa lihat, di sini ada nih, atau di sini. Ya teman-teman. Nah, ini dari power masuk ke kaki sebelah sininya lilitan, kemudian masuk ke sebelah sini kakinya dan masuk ke CPU. Tidak hanya ini yang menghubungkan antara power dan CPU, pasti masih banyak komponen-komponen yang menghubungkan, seperti resistor dan juga ada kapasitor. Setelah baterai arusnya masuk ke sini, kemudian masuk ke IC power, maka IC power akan memproses feedback untuk dirubah atau dikirim ke CPU. Setelah CPU mendapatkan tegangan, maka dia akan bekerja atau HP akan menyala. Jadi kembali lagi ke HP mati total karena short feedback tadi dulur, arusnya tidak sampai ke power, pasti tidak sampai ke CPU, tidak sampai ke eMMC. Setelah CPU menyala, HP menyala, maka akan terjadi yang namanya komunikasi terhadap CPU, eMMC, dan juga IC power. Ini kita pembahasannya tentang arus ya dulu, belum pembahasan tentang koneksi data atau komunikasi data. Tetapi saya akan memberikan sedikit gambaran saja terhadap teman-teman. Nah, dulur-dulur bisa perhatikan di sini. Saya akan beri contoh sedikit tentang voltase kamera. Teman-teman perhatikan di sini nama-nama arusnya. VDD, CAM, IO 1P8, A2P8, 2P8, 1P2. Ini bukan tegangan, tetapi ini adalah komunikasi data. Yang tegangan adalah ini. Kenapa warnanya berbeda seperti ini? Ini merah, merah sekali, ini merah tua, ini agak merah, ini juga agak merah. Yang merah ini, yang merah sekali ini biasanya adalah dari feedback langsung. Coba kita telusuri di garisnya. Ini ya yang paling pinggir ya, VDD CAM 1,8. Ini ya dulu. Oh ternyata yang dari feedback ini dulu, VDD CAM Core 1P8, 1P2. Kita lihat kemana arahnya. Ternyata di sini dulu. Ya, maaf saya lupa tadi, ini saya tidak membaca ini. Ini adalah core, kemudian ini adalah AF, kemudian ini adalah IO. Input outputnya ya. Bagaimana proses HP bisa membuka atau menyalakan kamera ini? Saya kasih gambaran yang simpel saja. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya ini hanyalah teori. Tetapi prakteknya nanti akan kita praktekkan. Feedback atau arus 3,7 volt akan masuk ke IC power. IC power akan mengeluarkan tegangan T-core untuk menghidupkan CPU dan juga eMMC. Setelah itu akan ada komunikasi data antara CPU dan juga kamera yang ada di sini dulu. Yang pertama pasti adalah human atau orangnya atau penggunanya atau usernya. Ketika kita mencet gambar kamera yang ada di layar
LCD HP, tek kita pencet gambar kamera. Maka kita tahunya adalah kamera akan terbuka dan akan terlihat gambar. Tetapi ternyata di situ banyak komunikasi data, kemudian proses yang begitu luar biasa cepatnya, hitungan milidetik, milisekund komunikasi yang terjadi pada HP. Yang pertama adalah touchscreen atau layar sentuh dan sistem yang ada di dalam HP ini akan memberitahu CPU bahwasanya akan dilakukan yang namanya open atau buka kamera. Diterima oleh CPU dari touchscreen. Kan tadi kita mencet touchscreen ya, layar sentuhnya ya, layar sentuhnya yang kita pencet gambar kamera, tek. Maka touchscreen akan memberitahu atau memberikan laporan kepada CPU dan CPU akan menerima laporan tersebut. Touchscreen ngomong gini, bos, pengguna atau HP ini harus membuka kamera. Maka CPU akan menerima laporan itu. Setelah diterima, maka CPU akan berkomunikasi lagi dengan si IC power. Power, itu kamera membutuhkan tegangan. (1,8, 2,8 dan juga 2,8, yaitu VDD cam, kemudian VDD cam A 2P8, VDD cam AF 2P8, VDD cam IO 1P8. Tuh, kamera butuh 3 tegangan yang harus kamu kirim atau kamu keluarkan. Maka IC power akan merespon perintah dari si CPU dan mengenable tegangan sebesar yang dibutuhkan untuk membuka kamera. Dikirimlah sama si power 3 tegangan itu ke kamera melalui perintah dari touchscreen, kemudian memberitahu CPU, CPU memerintahkan kepada IC power. Itu adalah sedikit gambaran tentang komunikasi data. Setelah IC power mengirim tegangan tersebut ke modul kamera, CPU pun tidak hanya diam perintahkan saja, tetapi CPU akan melakukan cross check atau pengecekan ke TKP. Kemana? Yaitu ke modul kamera. Sini. CPU akan memeriksa di bagian kamera ini. Yang pertama apa yang diperiksa? Yang pasti tegangannya tadi, tegangan yang dikirim oleh si power tadi. Jadi CPU merintahkan IC power untuk mengirim tegangan yang dibutuhkan untuk menyalakan modul kamera ini. Kemudian setelah memerintahkan IC power, CPU pun akan melakukan pengecekan ke TKP atau cross check ke bagian modul melalui jalur-jalur atau data-data yang ada. CPU akan memastikan bahwasannya 3 arus atau tegangan yang dibutuhkan oleh kamera itu benar-benar dikirim atau ditransfer oleh si IC power. Setelah melakukan pengecekan tegangan, tegangannya sudah ada ini, sudah nyampe nih ke sini. Oke. Kemudian apalagi? CPU akan memeriksa modul kamera ini. Ada nggak modulnya? Ada nggak barangnya nih? Nanti IC power sudah ngirim tegangan, ternyata kamera tidak mau terbuka juga. Ternyata modulnya nggak ada. Ternyata modulnya rusak. Tetap saja kamera tidak akan terbuka. Tegangan sudah ada, kemudian modul bagus dan juga ada modulnya. Nah, baru terjadi proses komunikasi lagi. Nanti setelah kamera ini terbuka, seret. Kemudian kita yang menggunakan HP akan menjepret atau mengambil gambar. Cekrek. Maka CPU akan berkomunikasi lagi dengan
eMMC sebagai storage atau penyimpanan. Baik dulur-dulur, sampai di situ bisa dipahami, bisa dimengerti. Mudah-mudahan teman-teman, sahabat-sahabat sekalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman boleh tanya di kolom komentar. Mas, ini kan Samsung lama, Samsung tipe jadul, HP zaman batu. HP-nya pun sudah musnah, sekarang udah nggak ada lagi. Gimana dengan HP-HP yang terbaru? Sama dulur, sahabat-sahabat sekalian, hanya berbeda-beda tipis lah. Besok kita akan bahas lagi untuk yang tipe-tipe Android yang baru-baru, tetapi konsep atau cara kerjanya sama dulur. Seperti itulah konsep atau cara kerja tegangan atau arus dari pipet. Jadi sekali lagi dulur, apa itu pipet? Yaitu voltase baterai. Ada yang terhubung langsung, ada yang perlu di-enable. Masih banyak dulur yang ingin saya bagikan, yang ingin saya jelaskan. Seperti nanti kita akan belajar pelan-pelan, sedikit-sedikit, mudah-mudahan dulur-dulur bisa paham. Mulai dari blok sini, kemudian blok power, blok sinyal, blok cas, blok SIM, nanti blok LCD, blok kamera, semuanya akan saya bahas tuntas. Ikuti terus tutorialnya. Apabila teman-teman berminat atau berniat ingin belajar tentang sedikit ilmu atau teori daripada servis. Saya tidak menjelaskan secara detail dulur. Saya tidak menjelaskan secara rinci, tetapi saya menjelaskan mudah-mudahan cukup jelas, dulur-dulur bisa mengerti. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan dulur-dulur, karena ini juga durasi sudah begitu panjang. Nanti kalau terlalu panjang dulur-dulur bosen dengar suara saya, dengar ocehan saya. Tetapi mudah-mudahan dulur-dulur selalu berpikir positif bahwasanya saya ingin belajar. Kita sama-sama belajar dulur. Saya belajar, sampean belajar, semuanya belajar. Tidak ada guru, tidak ada murid, yang ada hanyalah saling berbagi, saling mengingatkan. Kalaupun saya lebih cepat mengerjakan masalah kasus HP, itu karena saya memiliki basic atau pemahaman terhadap kinerja daripada sistem elektronika HP. Dulur-dulur juga pasti bisa apabila dulur-dulur mau dan rajin belajar. Tidak hanya kepada saya dulur, kepada guru-guru kita yang lain, guru-guru atau suhu-suhu kita yang lain. Mereka tentu banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak pengetahuan, dan mungkin ada yang bisa lebih detail menjelaskan daripada saya. Terima kasih dulur-dulur, mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, karena dalam Islam juga diajarkan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Oleh karena itu, belajarlah apapun itu apabila semuanya bisa bermanfaat, bisa membantu dan meringankan beban orang lain. Dulur-dulur, saya mohon undur diri, mohon pamit. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa teman-teman atau dulur-dulur ambil dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih, sampai berjumpa di video yang berbeda. Terus nantikan uploadan video-video daripada tutorial servis HP. Saya akan berusaha menguploadnya 2 hari sekali ya. Setiap 2 hari sekali insya Allah saya akan uploadkan penjelasan-penjelasan ringan seperti ini, diseling-seling sama video-video tutorial yang lain. Terima kasih dulur, mudah-mudahan selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.